Hai, aku Irgi. Aku dari Pos PLKS Semoy Sepaku. Yuk, ikutin aku. Pos Pelkes Semoy Sepaku adalah bagian dari GPIB Jemaat Kanaan Kenangan, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pos Pelkes Semoy Sepaku terletak di Kecamatan Sepaku, yang pada kemudian hari akan menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN, sebagai hasil dari proses delineasi atau penegasan batas wilayah IKN dengan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan. Terlalu nge-script banget. Siapa sih yang bikin? Lah, kan Pak Pendeta yang bikin. Saya yang bikin. Udah nggak usah lah ya. Kita mulai aja lah, nggak usah pakai skrip. Kita mulai satu-satu. Kita mulai dari bangunannya. Jadi, Pos Pelkes Semoy Sepaku itu ada satu, tapi punya dua gedung. Satu gedung ada di Desa Argomulyo Semoy 1, satu gedung lagi ada di Desa Sukomulyo Semoy 3. Nah, dua gedung ini berdiri di tanah yang bukan milik GPIB. Jadi ya kami nggak punya aset tanah di sini. Tapi meskipun bukan tanah milik gereja, masyarakat sekitar sini baik-baik banget sih. Mereka baik banget sama kami. Ibadah berjalan baik, nggak pernah diganggu, tentram ayem pokoknya. Oh iya, sebelum gedung gereja Semoy 3 ini dibangun, dulu ibadahnya di bangunan kayu milik desa ini nih. Ya, puji Tuhan, berkatnya mencukupkan kami, Jemaat Pos Pelkes Semoy Sepaku sampai akhirnya bisa membangun gedung yang permanen nih, di samping bangunan kayu yang sebelumnya kami pakai untuk beribadah. Jadi ibadah lebih tenang, aman, damai, dan sejahtera pastinya. Oh iya, sahabat GPIB pasti pernah dengar lagu yang bilang begini. Gereja bukanlah gedungnya. Saya jelek, jadi saya baca liriknya aja ya, saya ngomongin liriknya aja nih. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ngomongin soal gereja emang bukan bicara soal gedungnya saja, bukan soal menaranya saja, tapi tentang orang-orang yang ada di dalamnya, tentang apa yang ada kegiatan di dalamnya, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang berjalan di dalamnya. Nah, sekarang, saya mau ngajak kita untuk kenalan nih dengan orang-orang yang ada di dalamnya, latar belakang dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Pos Pelkes Semoy Sepaku. Yuk kita saksiin. Jadi, sahabat GPIB, warga jemaat yang terdaftar di Pos Pelkes Semoy Sepaku jumlahnya 39 orang. Dan 9 diantaranya adalah lansia yang berusia di atas 60 tahun. Buat presbiternya, ada 5 di pos ini. Ada seorang pendeta, 2 orang diaken, dan 2 orang penatua. Sebagian besar warga jemaat berasal dari suku Jawa dan Toraja. Tapi juga ada sih yang berasal dari suku Ambon, ada juga yang dari etnis Tionghoa, dan lain sebagainya. Soal pekerjaan, ada beberapa orang tua di Pos Pelkes ini merupakan pensiunan guru atau pensiunan pegawai. Ada juga beberapa guru yang sampai sekarang masih aktif mengajar di SD, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga beberapa pekerja swasta, ada warga jemaat yang buka usaha dan jasa, ada juga petani dan pekebun. Nah, uniknya adalah hampir semua warga jemaat masih aktif dan produktif, termasuk para orang tua yang tadi saya bilang udah pensiun gitu ya. Mereka masih aktif di kebunnya masing-masing. Di sini juga anak-anak pada rajin sekolah, pinter-pinter lagi. Mantap lah pokoknya. Satu hal yang buat saya senang. Meskipun sibuk kerja dan berusaha, tapi rata-rata kehadiran warga jemaat di ibadah-ibadah dan di kegiatan di pos bisa dibilang baik. Ibadah minggu berjalan tiap minggu. Ramai yang datang. Minggu pertama dan minggu kedua di tiap bulan diadakan di Semoy 3, Sukomulyo. Dan minggu ketiga, minggu keempat dilaksanakan di Semoy 1, yaitu Argomulyo. Nah, kalau ada minggu kelima gimana? Minggu kelima, kesepakatan aja mau di Semoy 1 atau di Semoy 3. Kemudian ibadah keluarga berjalan 2 minggu sekali.
Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa berjalan sebulan sekali. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan 2 minggu sekali. Begitu juga dengan ibadah Gerakan Pemuda yang juga berjalan 2 minggu sekali. Terakhir, ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak juga berjalan. Walau sangat terbatas, karena di sini hanya ada satu pengajar untuk Pelkat PA. Jadi kalau pengajarnya berhalangan hadir, anak-anak PA ya akan bergabung aja dengan ibadah hari Minggu umum. Ya, bisa dibilang sebagian besar kegiatan di sini adalah ibadah-ibadah. Tapi, ingat, bukan berarti nggak ada kegiatan lain dong. Sebenarnya ada banyak juga kegiatan lain. Cuma nggak ada video atau fotonya aja. Beberapa kegiatan malah memang dengan sengaja tidak didokumentasikan. Misalnya, perkunjungan rutin pendeta ke rumah warga jemaat untuk konseling, untuk pastoral, dan lain sebagainya. Atau kalau ke rumah sakit, atau kalau tidak diizinkan oleh yang sakit, ya nggak akan diambil fotonya, begitu. Jadi, saya tampilin beberapa foto yang masih tersimpan di galeri saya aja ya. Ini adalah foto-foto kegiatan kerja bakti yang kami coba lakukan secara rutin. Karena gedungnya ada 2, jadi kami susun jadwalnya 1 hari untuk membersihkan gedung gereja Semoy 3, dan 1 hari lainnya untuk membersihkan gedung gereja Semoy 1. Selain itu, kami juga ada program namanya Masyako. Itu singkatan dari makan, sharing, nongkrong. Nah, tapi program ini belum dilaksanakan saat video ini dibuat, jadi belum bisa masuk deh dokumentasinya. Program ini muncul karena kebiasaan makan bersama yang kayaknya udah paten banget deh di pos ini. Nih saya kasih contohnya. Tuh. Enak banget kan? Bawa makanan masing-masing, taruh di meja, makan sama-sama. Nikmat banget kan kawan? Kami di sini juga tergabung loh di komunitas dan persekutuan oikumene di tingkat kabupaten. Kami bergabung di PGI Kabupaten Penajam Pasir Utara dan BAMAK Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, selain itu ada juga nih persekutuan gereja-gereja yang ada di wilayah Sepaku Semoy, namanya Bakor Kris, Badan Koordinasi Umat Kristen di Sepaku Semoy. Di wilayah Sepaku Semoy ini, kurang lebih ada 18 gereja dari beragam denominasi yang bersatu, berjalan bersama dalam wadah yang namanya Bakor Kris. Kegiatannya yang pasti ada ibadah bersama yang diadakan tiap bulan secara bergiliran. Kemudian juga ada kunjungan orang sakit, ada kunjungan duka, dan lain sebagainya. Semangatnya sederhana, tapi indah. Saya kasih tahu gini. Kita ini gereja-gereja kecil, orangnya sedikit-sedikit. Kalau kita nggak bersatu, hancur sudah. Itulah semangat yang dibangun di Persekutuan Bakorum Kris. Sehingga persekutuan ini jadi seru banget sih. Terasa banget kehadirannya itu terlebih saat ada yang berduka. Mungkin kalau hanya jemaat gereja sendiri yang datang, ya nggak akan banyak begitu ya. Tapi kalau dari gereja lain ikut datang, jadinya lebih ramai. Keluarga yang berduka pun tentunya akan merasa ditemani dengan lebih banyak orang. Kami bersyukur ada wadah kebersamaan seperti itu dan bisa ikut di dalamnya. Nah, kalau tadi bicara soal kebersamaan dengan gereja-gereja sekitar, sekarang saya mau bahas kebersamaan di internal jemaat nih, yaitu di antara Pospelkes dan jemaat induk. Semua kegiatan di Pospelkes Semoy Sepaku pastinya terjadi atas integrasi dan komunikasi yang baik dengan jemaat induk kami, GPIB Jemaat Kanaan Kenangan. Saling bantu, saling melayani, saling berkabar, itu udah jadi tradisi yang baik antara induk dan pos, baik di kalangan para presbiter maupun antara warga jemaat. Kalau pos butuh bantuan, induk siap topang. Begitu juga sebaliknya. Kalau induk butuh bantuan, pos akan bantu sekuat kami untuk menopang induk bisa berjalan dengan baik. Semua administrasi pun terintegrasi dengan baik. Bahkan juga ada beberapa program yang memang dirancang bersama-sama antara induk dan pos. Syukur kepada Allah untuk kebersamaan Pospelkes dan induk yang baik ini. Terakhir nih, kalau bicara soal pembangunan ekonomi gereja di Pospelkes Semoy Sepaku, ya belum ada langkah strategis yang bisa dilakukan karena berbagai keterbatasan. Mau bertani, kami nggak punya lahan. Kalaupun ada lahan, warga jemaat pun juga punya lahan sendiri yang harus mereka urus dengan rutin. Begitu juga dengan warga jemaat yang harus bekerja dengan jadwal yang cukup padat.
Bahkan ada yang kerja di luar daerah dan pulangnya hanya 1 weekend. Dalam kondisi yang seperti itu, perkembangan perlu ditata satu persatu, perlahan-lahan, supaya nggak asal gerak tanpa pertimbangan yang matang. Beragam potensi untuk pembangunan ekonomi gereja terus dicari dan digumuli, supaya nggak asal-asalan. Akhirnya malah mangkrak, dan malah jadi nyusahin warga jemaat, nyusahin sekitar, nyusahin induk, apalagi nyusahin orang lain. Sambil dicari, sambil terus digumuli. Terlepas dari itu semua, Tuhan tuh baik banget ke Pospel kesini. Ia terus melimpahkan berkat yang cukup kepada warga jemaat, sehingga persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pospel ke Semoy Sepaku ini bisa berjalan baik sampai sejauh ini. Warga jemaat dengan sukacita memberi bagi pelayanan gereja, diikuti dengan transparansi penggunaan anggaran dan administrasi yang terus ditata untuk kebaikan bersama. Pertumbuhan iman dan spiritualitas jemaat terus diupayakan sebagai bidang prioritas, sembari terus membangun kepercayaan, membangun kebersamaan yang saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Selain itu, faktor-faktor penunjang lainnya juga terus ditingkatkan, walau berjalan sangat perlahan. Kami mau bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan mau terus mensyukuri caranya yang tak terduga untuk menolong kami, baik melalui kerja layan yang kami kerjakan di dalam persekutuan, maupun orang-orang di luar warga jemaat yang diberdayakan Tuhan untuk membantu perkembangan Pospelkes ini. Tangan kami kecil ya Tuhan, tidak mampu mengerjakan semua ini sendirian. Tapi kami yakin, Tuhan akan mencukupkan apa yang masih kurang, dan mengajarkan kami tetap memberi diri dalam berbagai keterbatasan. Bertumbuh bersama dalam Tuhan, di tengah persekutuan Pospelkes Semoy Sepaku. Ditancap paku, tembok pun tahan, dipaksa pukul, patahlah paku. Siapa yang mau tumbuh di dalam Tuhan? Dan inilah Pospelkes Semoy Sepaku. Asik, indah banget ya. Kok gerak sendiri sih nih? Ini kemana nih? Kemana nih kita? Kita kemana? Ternyata ke Kris GPIB Argo Mulyo Sukomulyo alias Pospelkes Semoy Sepaku. Monggo.